Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Baiklah, di sini saya Agung Kurniawan. Saya mewakili dari kelompok 7 yang akan membuat suatu video pembelajaran virtual ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih pembelajaran PKM itu sebagai program sistemik pendidikan multikultural. Nah, oke, sebelumnya teman-teman, saya ingin memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama, oleh saya sendiri Agung Kurniawan sebagai presenter pertama, dan yang kedua Anita Simanung Khalid sebagai presenter kedua. Yang ketiga ada Feby Florenza Borosbiring pada presenter ketiga, dan yang keempat ada Titin Irawati Nenggolan. Oke teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih pembelajaran PKN itu sebagai program sistemik pendidikan multikultural? Nah, sebelum kita mengenal itu, maka kita harus mengetahui dulu bagaimana konsep karakter bangsa dalam masyarakat multikultural Indonesia. Nah, pada konsep ini, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi pendidikan yang berfungsi ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang merupakan suatu usaha yang besar dan yang paling penting untuk selalu diupayakan serta menjadi perhatian utama setiap negara yang diinginkannya untuk memajukan bangsanya. Nah, jadi teman-teman, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini menjadi salah satu mata pelajaran yang berfungsi sebagai wahana kurikulum pengembangan karakter dan moral yang berdasarkan pada budaya lokal ataupun yang diwujudkan dalam bentuk perilaku di kehidupan sehari-hari. PPKN merupakan mata pelajaran yang inovatif yang memiliki tujuan menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual, kritis, kreatif, dan memiliki rasa kebangsaan dan tanggung jawab, serta mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi teman-teman, setelah kita memahami konsep dasar tadi, bahwa mata pelajaran PPKN ini diberikan kepada siswa-siswi dalam pembelajaran PPKN, khususnya untuk membina pendidikan multikultural terhadap siswa-siswi tersebut. Maka siswa tadi senantiasa mempunyai kesadaran atau kemauan untuk bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya adapun prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Nah, pada prinsip ini pendidikan multikultural terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendidikan multikultural didasarkan pada kemampuan psikopedagogik kesetaraan manusia. Dan yang kedua adalah pendidikan multikultural yang ditujukan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan dapat mengembangkan keterampilan serta memiliki keterampilan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yang ketiga, prinsip ini adalah globalisasi yang tidak perlu ditakuti lagi apabila bangsa Indonesia ini mengetahui arah dan nilai-nilai baik dan buruk yang dimilikinya. Sehingga berdasarkan pada ketiga prinsip ini, bahwa pendidikan multikultural sudah dapat menggambarkan arah dan wawasan multikulturalisme yang merupakan suatu kemampuan peserta didik agar dapat memahami pendidikan tersebut yang dapat berfungsi untuk menciptakan manusia yang berbudi luhur, terbuka dengan segala macam perkembangan zaman dan keragaman dari berbagai aspek dalam kehidupan modern. Nah, teman-teman, selanjutnya adapun langkah-langkah pembelajaran PKN ini yang berbasis multikultural. Nah, dalam hal ini, maka hal yang perlu dilakukan pada guru ketika saat sedang mengajar
seorang guru dapat menciptakan pembelajaran PKN yang berbasis multikultural. Adapun langkah-langkahnya tersebut diantaranya adalah yang pertama, memiliki metode. Nah, metode ini adalah rancangan suatu cara untuk melakukan suatu materi yang diajarkan pada siswa-siswi, sehingga terwujudlah proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan siswa tadi. Nah, kemudian apa tujuannya? Tujuannya untuk menciptakan siswa-siswi tadi itu mampu untuk memahamkan pengetahuannya yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Anita sebagai presenter kedua. Untuk saudari Anita Simanung Khalid, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agung Kurniawan yang telah memaparkan materinya tentang konsep karakter bangsa dalam masyarakat multikultural Indonesia. Baiklah, di sini saya Anita Simanung Khalid akan memaparkan materi tentang pendidikan multikultural secara teoritis. Menurut H.A.R. Tilaar tahun 2004 dalam bukunya halaman 387 mendefinisikan lebih lanjut istilah multikulturalisme yang berarti institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu nation atau state melalui bidang-bidang atau sistem hukum pendidikan, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik keanekaragaman keagamaan, dan bidang lainnya. Keragaman-keragaman yang ada sering disebut dengan istilah berbeda-beda. Muhammad Yusni FM mengungkapkan bahwa ada 3 istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda, yakni pluralitas, keragaman, dan multikultural. Adapun dalam pendidikan multikultural, proses yang menjadi nilai ditanamkan berupa cara hidup yang saling menghormati, tulus, toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di sekitar dan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang plural. Pada kesempatan kali ini, siswa nantinya juga diharapkan menjadi generasi yang menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, peduli humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari sebagai bentuk nilai Pancasila. Baiklah, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Anita Simanung Khalid karena telah memaparkan materinya tentang teoritis pendidikan multikultural. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit tentang materi saya. Sebelum saya menyampaikan materi saya ingin perkenalkan nama saya. Nama saya Feby Florenza Sembiring dari kelompok 7. Pada hari ini saya ingin menyampaikan materi saya yaitu tentang pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. Nah, kalian penasaran kan apa itu pendidikan dan pembangunan karakter bangsa? Yuk, lihat slide selanjutnya. Dapat kita lihat pada gambar di atas, tantangan dalam membangun karakter bangsa di era milenial. Pendidikan moral dan karakter bangsa sangat terkait erat dengan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka pemerintah telah bertindak untuk menjadikan pendidikan menjadi landasan utama dalam pembinaan dan menumbuh karakter positif bangsa Indonesia. Untuk itu, tanpa adanya jati diri, suatu bangsa akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah dari tantangan globalisasi yang akan cepat dengan dewasa ini. Pendidikan sebagai media utama untuk menumbuh kembangkan kembali karakter bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bergotong royong, tangguh dan santun. Sehingga apabila karakter ini dapat membangun kembali, kita perkuat, maka insya Allah kita akan mampu menghadapi setiap krisis dan tantangan di masa depan. Pembentukan wawasan pendidikan sebagai tempat yaitu perubahan pola pikir bangsa yang semula berorientasi pada kesukaan menjadi pola pikir kebangsaan yang utuh,
Melalui wawasan kebangsaan dapat dibangun masyarakat yang saling mencintai, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling melengkapi satu sama lain dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Feby Florenza Gusmiring. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Titi Nenggolan akan memaparkan materi mengenai penguatan PKN sebagai wahana pendidikan multikultural terhadap karakter bangsa. Di sini terdapat salah satu contoh gambar mengenai penguatan PKN sebagai wahana pendidikan multikultural terhadap karakter bangsa. Sebagai suatu program pendidikan yang amat strategis bagi upaya pendidikan karakter, PKN perlu memperkuat posisinya menjadi subjek pembelajaran yang kuat yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri bermakna, terintegrasi, berbasis nilai, menantang dan mengaktifkan. Melalui pengalaman belajar, semacam itulah para mahasiswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psikopedagogis konstruktif. Salah satu model adaptif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN sebagai wahana pendidikan karakter adalah melalui proyek PGCN Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang bercirikan multikultural diarahkan sebagai upaya pengembangan bangsa negara multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan. Dan selanjutnya dirumuskan ada tiga komponen kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Branson, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition. Dengan demikian, sebuah konsep pendidikan multikultural sejalan dengan semangat semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang sangat adil dan demokratis ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda, tetapi dalam kesatuan Indonesia. Sekian penjelasan materi saya kembalikan kepada Saudara Agung. Terima kasih. Baik teman-teman, berdasarkan pada keempat penjelasan yang diberikan oleh anggota kelompok saya tadi, maka di sini dapat saya tarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, bahwa di dalam pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang menjadikan peserta didik mampu untuk memahami dan menerima keberagaman budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, sehingga mereka mampu hidup berdamai di lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan pengertian pendidikan multikultural tersebut, maka hal ini siswa diharapkan mampu untuk menciptakan suatu kerukunan dalam diri siswa. Dan apabila pendidikan multikultural ini dapat berjalan dengan baik, maka akan melahirkan sikap saling menghormati dan mampu bekerja sama tanpa memandang perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, gender, ataupun dari segi ekonomi lainnya. Nah, dan sehingga hal ini bertujuan menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik dan negara yang memiliki kecerdasan intelektual, kritis, kreatif, memiliki rasa kebangsaan dan tanggung jawab, serta mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi setelah teman-teman memahami pembelajaran PKN yang berbasis multikultural ini, semoga teman-teman dapat mengetahui dari pemahaman yang kami sampaikan dalam pembelajaran kali ini.
Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menonton video kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.